Berkah bulan suci Ramadan dirasakan oleh anak-anak penghuni asrama Sahabat Yatim. Asrama yang berada di Serpong Utara, Tangerang Selatan ini mendapat bantuan pangan berupa beras dari MNC Peduli. Selain untuk membantu kebutuhan harian, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap perkembangan anak-anak. Mudah-mudahan bantuan ya semakin banyak, semakin lancar gitu. Nah, tentunya harapannya agar bisa meringankan beban mereka, terutama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di tengah pandemi. Di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, MNC Peduli akan terus berbagi kepada sesama. Bantuan akan diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk mengurangi kesulitan ekonomi. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta di Kota Makassar dipecat setelah mempertanyakan tunjangan hari raya pada pimpinan perusahaan. Pihak Disnaker Kota Makassar pun memediasi keduanya. Syamsul Arif Putra mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja setelah dirinya dipecat dari tempat kerjanya usai mempertanyakan tunjangan hari raya beberapa waktu lalu. Kedatangan Syamsul di kantor Disnaker Kota Makassar untuk meminta bantuan dan pendampingan atas kasus yang dialaminya di tempat kerjanya. Pria yang bekerja di PT Karya Alam Selaras mengaku dipecat dari perusahaan tersebut karena dirinya mempertanyakan tunjangan hari raya atau THR. Kejadian berawal saat Syamsul Arif bersama beberapa orang karyawan dan pimpinan perusahaan mengadakan rapat internal evaluasi kerja. Saat rapat hendak ditutup, pimpinan mempersilahkan karyawan mengajukan pertanyaan, salah satunya yakni pertanyaan terkait THR. Saya membahas THR dalam artian ada atau tidak. Kalau ada, Bapak silakan bilang ada. Kalau tidak, Bapak silakan bilang tidak. Dalam artian biar teman-teman tidak terlalu berharap. Walaupun memang tidak, ya teman-teman tidak menuntut. Persoalan PHK-nya, selesaikan dulu persoalan THR-nya, baru kita lanjutkan persoalan PHK-nya. Tapi saya minta kepada kedua belah pihak untuk melakukan musyawarah. Disnaker Makassar yang menerima aduan tersebut langsung memediasi keduanya, baik antar pekerja dan pihak perusahaan. Dan hasilnya, pihak perusahaan telah membayarkan THR, sementara terkait pesangon PHK masih dalam proses. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yuswin, iNews melaporkan. Dan untuk membahasnya saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto. Selamat sore, Pak Ramdan. Selamat sore. Pak Ramdan, sebenarnya bagaimana duduk perkara masalah ini, Pak? Apa betul hanya karena mempertanyakan kemudian yang bersangkutan dipecat, Pak? Kalau saya dapat laporan dari surat pengaduan itu benar sekali. Jadi mereka menanyakan ada tidak THR. Nah, kemudian dilanjutkan dengan yang bersangkutan diberi beban kerja yang tidak masuk akal, yang kemudian karena dia tidak bisa lakukan, kemudian diberhentikan sebagai alasan untuk pemberhentian. Nah, merespon surat yang masuk dari yang korban, kemudian Disnaker melakukan mediasi. Dan mediasinya perusahaan akan membayarkan, kemudian dilanjutkan dengan mediasi berikutnya tentang PHK. Ya, Pak Ramdan, karyawan ini menyebutkan bahwa perusahaan ini bukan kali ini saja tidak mencairkan THR-nya. Bagaimana penjelasan dari pihak perusahaan? Pemerintah kota jelas sekali, selalu tegak lurus dengan aturan yang ada. Kalau itu terbukti, tentunya melalui mekanisme yang telah diatur oleh undang-undang, kita pasti akan menegakkan sanksi. Ya, tapi sebelum sanksi tentunya kan ada usaha-usaha, misalnya usaha mediasi atau mendengarkan kedua belah pihak, kan ada kan di situ tripartit. Jadi saya kira semua mekanisme sudah jelas kok soal hubungan kerja ini. Baik, Pak Ramdan, artinya alasan yang bersangkutan di PHK tidak semata-mata hanya karena mempertanyakan uang tunjangan hari raya itu, Pak. Apakah ada kaitannya juga dengan penilaian perusahaan? Yang saya dapat informasi bahwa
ini kan mesti dibuktikan informasi ini. Akibat menanyakan itu, kemudian dicarikanlah alasan untuk mem-PHK-kan yang bersangkutan. Nah, caranya adalah memberi beban kerja yang beliau tidak mungkin akan melaksanakan. Begitu yang saya terima. Tetapi tentunya ini harus di cross check secara langsung di kedua belah pihak. Ya, Pak Ramdan, setelah mediasi ini lalu bagaimana dengan nasib karyawan ini? Apakah benar-benar dipecat atau mungkin batal dipecat, kembali dipekerjakan begitu, Pak? Ya, saya belum mendapat laporan dari Disnaker. Kebetulan saya lagi di luar kota. Tapi yang informasi bahwa THR akan dibayarkan itu sudah sampai kepada kami. Kami lagi meminta laporan dari Disnaker dari hasil sidang kemarin, dan tentunya yang itu adalah mengembalikan beliau kalau alasannya tidak kuat ya untuk kembali bekerja. Ya, kalau misalnya alasan tidak bisa diterima gitu. Artinya kalau memang yang bersangkutan dipecat tidak hanya uang THR-nya Pak, tapi juga pesangon mungkin yang juga harus diurus oleh perusahaan ya Pak? Iya, semua itu kan sudah diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan dan aturan-aturan di bawahnya itu kan sudah mengaturnya, termasuk Perwali dan aturan Perda yang ada di Kota Makassar. Ya, Pak Ramdan, jika ada perusahaan yang terbukti lalai dalam membayarkan THR-nya kepada karyawannya, sanksi apa yang bisa diberikan? Semua kan sudah diatur memang sanksi-sanksinya. Pemerintah kota pasti akan tegak lurus sama aturan, termasuk mensanksi kalau terbukti perusahaan-perusahaan melanggar aturan yang semestinya ditegakkan di dalam hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan. Oke, baik kita tunggu nanti proses selanjutnya seperti apa mediasi antara karyawan dan perusahaannya. Terima kasih Bapak Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar, sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Selamat sore. Baik. Ribuan tukang becak di Jombang, Jawa Timur mengantre untuk menerima zakat. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Ayu Sore.